Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang, yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 7, yang saya cintai seluruh hadirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara sedikit mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan poin 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Seperti yang kita ketahui, di abad ke-21 ini kebutuhan air dan sanitasi yang layak terus meningkat. Ironisnya, ketersediaan air bersih kini semakin menurun dan sulit untuk mendapatkannya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu kriteria air dan sanitasi yang layak. Apa itu air yang layak? Air yang aman dan layak konsumsi adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa atau tawar. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Pada tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan 12 universal goals dan national target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7% dari PDB dunia. Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan 6 SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan. Air yang bersih dan layak tentunya dibutuhkan bagi semua makhluk hidup termasuk anak cucu kita nanti. Untuk generasi muda sekarang, tentunya perlu ditanamkan rasa cintanya pada lingkungan sekitar. Generasi muda perlu merawat bumi ini, terutama menjaga siklus air supaya air bersih akan terus ada. Bagaimana sih cara untuk menjaga air bersih? Ada 7 langkah untuk menjaga air bersih. Yang pertama, mendaur ulang barang bekas. Barang-barang yang tidak didaur ulang sering dibuang ke air, seperti sungai atau laut. Misalnya Anda membuang puntung rokok sembarangan. Benda ini memberi efek yang buruk pada air dan tanah. Maka dari itu, daur ulang bahan bekas yang Anda miliki. Selain menghemat biaya, Anda juga tidak mengotori lingkungan. Yang kedua, minimalkan penggunaan bahan kimia. Menghilangkan atau meminimalkan penggunaan bahan kimia merupakan cara tepat untuk melindungi perairan global. Ketika bahan kimia larut ke dalam air, mereka dapat menghancurkan ekosistem. Zat kimia yang ada di air bisa menghancurkan alga yang merupakan makanan plankton. Yang ketiga, buang bahan kimia dengan benar. Bahan berbahaya seperti cat, oli motor, dan kimia buanglah dengan benar. Jangan buang di sungai yang dapat mencemarkan air serta kehidupan masyarakat. Masih banyak makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya dari sungai. Yang keempat, mengurangi penggunaan air. Kurangi penggunaan air Anda untuk menjaga pasokan air bersih. Penggunaan air yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kekeringan. Jangan mandi terlalu lama dan matikan keran setelah Anda selesai mandi. Ketika membersihkan mobil, sebaiknya gunakan ember untuk mengisi air. Penggunaan air akan makin boros saat Anda memakai selang, sebab Anda tidak bisa membatasi penggunaan air. Yang kelima, menjaga lingkungan. Bersihkan sampah di sepanjang sungai, pantai, atau di sepanjang jalan-jalan kota atau jalan raya. Jika Anda memiliki anak-anak, gunakan kesempatan ini untuk mengajarkan mereka bagaimana sampah bisa mencemari lingkungan.
Kebiasaan ini akan berdampak panjang pada kebersihan air. Yang keenam, menanam pohon. Hutan di sepanjang aliran air juga bertindak sebagai penyaring, sehingga melestarikan atom. Penanaman pohon sepanjang sungai dan sungai juga dapat membantu untuk menjaga saluran air bersih. Tanaman hijau berperan dalam mencegah polusi udara, tanah, dan air. Yang terakhir, yaitu ketujuh, mengadakan penyuluhan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya menjaga air. Jika Anda mempunyai pengetahuan cara menjaga kebersihan air, sebaiknya Anda berbagi ilmu tersebut pada masyarakat lainnya, agar mereka memiliki kesadaran pentingnya air dalam kehidupan. Anda juga bisa mengajak masyarakat untuk kerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Menjaga air bersih sudah seharusnya dilakukan oleh seluruh umat manusia pada saat ini, terutama pada generasi muda. Generasi muda merupakan penggerak dunia. Generasi muda perlu mengajarkan kepada anak cucunya mengenai kecintaan terhadap lingkungan. Tentunya dengan memberi contoh yang baik, anak cucu mereka dapat dengan mudah mengerti dan mengikutinya. Maka dari itu, sayangilah alam, jagalah air bersih, dan beri tempat yang terbaik untuk anak cucu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat saya salah dalam mengucapkan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.